Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik-baik bukan? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam kesuksesan dan dalam kebahagiaan. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah pada pertemuan yang kedua ini kita bisa bersua kembali tentang materi mat lazim kelas 9 anak-anak ya, materi Al-Quran Hadis kelas 9, yaitu tentang mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi. Kalau pertemuan yang pertama kemarin kita sudah jelaskan pengertian mat lazim musaqqal harfi dan musaqqal kilmi dan mukhaffaf kilmi. Hari ini, pertemuan kali ini, Ibu akan jelaskan pengertian mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi. Tolong simak baik-baik ya anak-anak, supaya kalian bisa memahami dengan baik apakah itu mat lazim musaqqal harfi dan apa itu mat lazim mukhaffaf harfi. Oleh karena itu simak baik-baik supaya pembelajaran ini bisa berlangsung dengan baik dan kamu bisa juga paham dengan baik, sehingga akhirnya kamu bisa membaca Al-Quran dengan baik. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan pembelajaran, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran Al-Quran Hadis mat lazim ini. Yang pertama yaitu diharapkan kalian mampu menjelaskan pengertian mat lazim musaqqal harfi dan mat lazim mukhaffaf harfi. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu menunjukkan contoh hukum bacaan mat lazim musaqqal harfi dan mukhaffaf harfi. Kemudian yang ketiga, tujuan pembelajarannya, diharapkan kalian mampu menerapkan hukum bacaan mat lazim musaqqal harfi dan mukhaffaf harfi dalam Al-Quran. Oke anak-anak, mulai kita ke pembelajaran ya. Yang ketiga, mat lazim musaqqal harfi. Hukum bacaan mat lazim musaqqal harfi itu ciri utamanya adalah adanya huruf mat ya. Ingat huruf mat ada berapa? 3 kan? Yang pertama alif, ya, waw. Kemudian bertemu dengan tasydid. Jadi yang namanya musaqqal artinya berat, berarti bertemunya pasti dengan tasydid. Nah, itu namanya musaqqal. Atau diidghamkan dan berupa huruf. Itu namanya mat lazim musaqqal harfi. Pokoknya apabila dua huruf mat ya bertemu dengan tasydid berupa huruf, ini dikatakan mat lazim musaqqal harfi. Dan biasanya terjadi pada fawatihus suwar. Fawatihus suwar itu apa? Yaitu pembukaan dalam surat. Ya, pembukaan dalam surat-surat dalam Al-Quran. Contoh, alif, lam, mim. Nah, itu di awal surat kan? Itu surah Al-Baqarah ya. Contoh, alif, lam, mim. Karena dibaca harus berapa? Berapa alif? 3 alif atau 6 harokat. Makanya lamnya panjang, mimnya juga panjang. Di situ ada tasydid. Nah, mat lazim musaqqal harfi tadi dikatakan pengertiannya apabila ada huruf mat. Mana huruf matnya? Supaya kita tahu huruf matnya, kita uraikan. Ya, kita uraikan ya nama-nama huruf tersebut. Huruf tersebut di situ ada apa? Huruf apa itu? A. Huruf A, alif. Nih, huruf alif. Nah, kemudian huruf lam. Tuh, lam. Lam itu ya lam alif sama mim. Kemudian yang kedua mim. Mim itu ya mim, iya, kemudian mim. Jadi seperti itu uraian hurufnya ya. Itu nama-nama hurufnya seperti itu. Yang pertama alif, yang kedua lam, yang ketiga mim. Dan itu pasti akan ketahuan mana huruf matnya, mana sukun aslinya. Kemarin gimana? Sukun asli itu apa? Sukun asli itu apabila ada
sukun yang apabila diwakofkan atau diwasolkan dia tetap mati. Itu namanya namanya sukun asli. Nah, setelah kita uraikan alif. Alif berarti hamzah, lam, fa. Fa-nya mati. Kemudian lam. Nah, kalau alif nggak dibaca panjang karena di situ nggak ada huruf mat. Cuman ada sukun asli doang. Kemudian lam. Di situ lam. Di situ ada lam alif, ya. Lam, ada huruf mat. Nah, di situ ada huruf mat tuh. Ada lam, habis itu ada alif, sukun. Itu nama huruf mat. Bertemu dengan sukun asli. Mana sukun aslinya? Mim. Mim yang di sukun itu. Kenapa dikatakan sukun asli? Karena nggak mungkin kalau diwakofkan tetap mati dia. Nggak bakalan hidup. Nggak bakalan lama, lami, lamu. Tapi tetap lam. Meskipun diwakofkan. Nah, itu namanya sukun asli. Jadi alif lam. Tetap meskipun diwasolkan tetap lam. Nggak lama, lami, lamu. Ya. Jadi di sini itu tetap mati lam gitu, nggak ada lama, lami, lamu, nggak bisa kalau diwasolkan ya. Kemudian mim. Nah, mim mana huruf matnya? Nah, itu huruf matnya tengah-tengah. Ya, huruf matnya ya sukun. Kemudian ada mim. Ya, mim. Sama huruf matnya ya, kemudian mimnya disukun. Sukunnya sukun asli tetap. Karena apa? Karena baik diwasolkan maupun diwakofkan dia tetap mati. Itu coba dipahami dulu itu ya. Jadi sukun asli itu baik diwasolkan, artinya diwasolkan apa? Disambung ya. Disambung itu ya seperti yang kemarin disambung. Saya kemarin contohnya kuliah ayyuhal kafiruna ya. Kuliah ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun. Nah, itu berarti nanya bisa hidup lagi karena diwasolkan. Tapi kalau saya matikan, qul ya ayyuhal kafirun. Nah, di situ mati karena diwakofkan, bukan karena mati sendiri, enggak, tapi diwakofkan. Nah, tapi kalau lam di sini adalah tetap mati. Enggak mungkin kalian akan baca alif lama, lami, lamu, enggak mungkin, tetap lam karena namanya lam ya lam gitu. Jadi itu pasti dibaca mat lazim itu 3 alif atau 6 harokat. Nah, jadi bacanya gimana bacanya? Alif lam mim. Ya, lamnya 6 harokat atau 3 alif. Mimnya juga 6 harokat atau 3 alif. Nah, kemudian lam itu mim mati ketemu mim, itu berarti ada mim 2, itu berarti diidghamkan, itu 2 harokat bacanya. Jadi alif lam mim. Nah, begitu bacanya. Jadi nggak boleh alif lam mim, nggak boleh. Tapi kenapa nggak boleh? Karena itu ada huruf mim dengan mim mati dengan mim hidup, itu seperti bacaan idgham misren ya. Jadi dimasih idghamkan. Seperti itu ya anak-anak. Mudah-mudahan kalian cepat paham. Amin ya robbal alamin. Nah, sekarang ke berikutnya. Yang selanjutnya yaitu pelajaran mat lazim mukhaffaf harfi. Sekarang mat lazim mukhaffaf harfi yang keempat. Ya, materi mat lazim mukhaffaf harfi. Menurut bahasa, mat lazim mukhaffaf harfi adalah kalimat yang wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan diringankan. Kenapa diringankan? Karena di depannya tidak ada tasydid. Menurut istilah adalah kalimat yang wajib dibaca panjang 6 harokat atau 3 alif dan diringankan karena ada huruf mat yang diiringi dengan huruf berharokat sukun atau bertemu dengan sukun dalam satu kata ya. Jadi kalau tadi musakol ya, itu karena ada mim ketemu mim berarti mimnya 2. Kalau mim 2 itu artinya mim yang ditasydid. Ya, mim yang ditasydid itu artinya mim 2 itu. Makanya di situ dikatakan musakol, agak berat
bacanya agak berat. Alif lam mim. Ditahan dulu. Itu orang Arab agak berat. Kemudian nah, contoh aja. Nah, contohnya yang mad lazim muhafaf harfi, contoh sod, qaf, nun. Nah, supaya kalian jelas, yuk kita uraikan nama-nama huruf di bawah ini. Ini kenapa dikatakan mad lazim muhafaf harfi, ya. Nah, kalian bisa coba simak, ya, simak baik-baik. Contohnya hukum mad lazim muhafaf harfi, nun. Ya, ini contohnya surah apa ini? Surah Al-Qalam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nah, di situ nun. Kenapa dibaca panjang? Karena itu adalah mad lazim muhafaf harfi. Asa di situ ada nun. Ya. Nah, disinilah mana yang bacaan mad lazim muhafaf harfi? Nah, nun itu nun. Kenapa nun dikatakan mad lazim muhafaf harfi? Ya, karena di atasnya ini ada bendera. Berarti itu artinya panjang. Terus kalau diuraikan, mad lazim muhafaf harfi itu apa? Yang tadi Ibu jelaskan, apabila ada huruf mad. Nah, nun itu kalau diuraikan itu hurufnya adalah nun, wawu dan nun. Ya kan, nun gitu kan? Nun, wawu dan nun. Kalau diuraikan namanya seperti itu. Ya. Jadi nun, wawu, nun. Itu namanya nun. Nah, kemudian mana huruf madnya? Wawu. Tuh wawu udah sukun kan? Karena nun panjang tuh wawu. Karena di situ nun. Kemudian bertemu dengan sukun asli. Nah, nunnya itu sukunnya sukun asli. Kenapa dikatakan sukun asli? Karena tidak mungkin dibaca nuna, nuni, nunu. Tetap nun, karena nun itu sampai kiamat pun yang namanya nun, ya nunnya itu dimatiin, disukun. Ya, gitu ya. Nun. Itu panjangnya harus 6 harokat atau 3 alif. Nun. Itu ya, Nak. Itu namanya bacaan mad lazim muhafaf harfi. Kalau tadi mad lazim musaqqal harfi itu ya setelah huruf mad ada tasydid. Nah, kalau sekarang habis mad, setelah huruf mad itu tidak ada tasydid, cuman ada huruf yang disukun. Itu ya. Nah, huruf disukun doang. Jadi kalau yang tadi ada tasydid, kalau ini hanya sukun. Makanya diringankan bacanya. Enggak berat seperti tadi karena ada tasydid, karena ada huruf yang double. Alif lam mim. Orang Arab tuh kesulitan kalau baca kayak gitu. Tapi kalau orang Indonesia mah enggak. Tapi orang Arab kesulitan ya. Kalau sekarang ringan ya. Nun enggak pakai diidghamkan. Ya itu namanya diringankan. Demikianlah anak-anak ya. Pembelajaran mad lazim musaqqal harfi dan muhafaf harfi. Semoga kalian cepat paham ya. Ya, supaya kalian cepat paham dan mudah-mudahan bawa manfaat sehingga bacaan kita lebih baik dan lebih baik ya. Untuk selanjutnya Ibu kasih tugas ya kalian, tolong kalian menulis kembali materi di atas ya di buku tulis kalian masing-masing, menulis tajwidnya ya. Jadi menulis tajwidnya bukan menulis Arabnya, menulis tajwidnya. Menulis hukum tajwidnya ya, menulis hukum tajwidnya. Menulis hukum tajwid yang ada di materi tersebut. Kemudian yang kedua, mencari 5 contoh hukum bacaan mad lazim musaqqal harfi dan mad lazim muhafaf harfi ya. Kemudian hasilnya tulisan kalian yang tadi yang kamu tulis ya difoto, screenshot, kirim ke WA Ibu. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wabiridho wal inayah. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.